Selamat pagi, sahabat Bari. Kita ketemu lagi acara sharing season yang selalu ditunggu di tiap hari Rabu. Hari ini di edisi 8 Juli 2020, akan menampilkan satu tema yang luar biasa. Tema kali ini adalah Wakatobi si bambu. Jadi akan berbicara masalah bambu, tapi bukan sembarang bambu, tapi bambu laut dari Wakatobi. Apa itu bambu laut dari Wakatobi? Apa juga kehebatan dari bambu laut itu? Dan juga masalahnya apa yang ada di situ? Dan itu akan ada solusinya. Sesaat lagi narasumber kami akan menjelaskan secara rinci, mendalam dan juga secara memukau. Kami ingatkan, ketika narasumber menyampaikan makalahnya, jangan lupa, Sobat Bari, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu untuk memperkaya karya tulis yang luar biasa ini. Dan jangan lupa juga klik subscribe, agar karya tulis yang bermutu ini dapat disebarluaskan. Baiklah, kami tampilkan narasumber kami yang utama, Bapak Sunarwan Asuhadi, SPD MSI, dari peneliti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan BRSDM. Waktu dan tempat kami silakan ke Pak Narwan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Richard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunarwan Asuhadi dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan LPTK BSDM KP. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk berbagi informasi pada sharing session yang dilakukan oleh BSDM KP dengan judul Wakatobi si bambu. Sebagai pengantar pembuka, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Humas BSDM KP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memaparkan kegiatan kami. Kemudian yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan LPTK dan seluruh jajarannya, khususnya kepada para peneliti, perekayasa, dan tenaga teknis lapangan yang telah memberikan kontribusinya untuk keberlangsungan daripada riset ini. Kemudian yang tak lupa juga kami sampaikan terima kasih adalah teman-teman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo atau UHO yang telah berkenan menjadi mitra kami sepanjang kegiatan Wakatobi si bambu ini. Sebagai prolog, saya mulai dengan pertanyaan. Kalau sekiranya ada yang bertanya tentang karang apakah yang paling tinggi eksploitasinya, dan dengan eksploitasi yang demikian ini sampai dengan menjadikan karang yang dimaksud ini terancam punah spesiesnya, bahkan termasuk habitatnya, maka mungkin secara spontan kita akan menjawab kalau karang yang dimaksud ini mungkin adalah karang hias. Oleh karena karang hias banyak diminati dan sampai sekarang transaksi perdagangannya masih begitu berlangsung. Namun ternyata jawaban ini kurang betul, oleh karena dengan sistem manajemen sistem kuota yang dilakukan terkait dengan transaksi perdagangan karang hias ini, maka menjadikan masih masih memiliki survivalitas untuk kemudian dimanfaatkan dalam lebih panjang begitu ya. Namun yang dimaksud dengan karang yang telah mengalami eksploitasi tinggi ini bahkan terancam punah spesies dan habitatnya adalah bambu laut. Jadi bambu laut yang kemudian menurut hemat kami mengalami eksploitasi yang berlebihan saat ini. Nah, mungkin kita bertanya sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan bambu laut, oleh karena mungkin kebanyakan orang ketika mendengar kata bambu ini langsung teringat dengan bambu yang di darat, padahal ternyata ada bambu yang di laut. Oleh karena itu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan tentang apa itu bambu laut. Nah, bambu laut sebetulnya adalah salah satu jenis karang, karang lunak octocorallian. Masuk pada kelompok gorgonian dan merupakan biota laut bagian dari terumbu karang dengan struktur taksonomi filum Coelenterata, kemudian kelas Anthozoa, kemudian subkelas Octorallia, ordo Scleraxonia, subordo Calcaxonia, famili Isidae, genus Isis, dan spesies yang sangat familiar saat ini disebut dengan Isis hipuris. Nah, bagaimana terkait dengan lokasi sebarannya? Di dunia, sebaran daripada bambu laut ini ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik.
Dan di Indonesia sendiri jenis ini mendominasi perairan Indonesia bagian timur, terutama perairan di Sulawesi, kemudian NTT, Maluku, dan Papua. Dan dalam bahasa lokal di Wakatobi ini sering dikenal dengan istilah Pantogam hute atau semacam akar bahar yang warnanya putih. Menurut informasi yang dikenal di Wakatobi begitu ya. Dan informasi yang kami temukan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa spot di Wakatobi ini juga spesiesnya masih terkategori berlimpah. Kemudian apa sih sesungguhnya menjadi manfaat dari bambu laut ini sehingga menjadi suatu komoditi karang yang banyak diminati oleh banyak pihak, khususnya di berbagai negara, katakanlah misalnya Cina maupun Korea. Rupanya bambu laut ini sering digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, yang mana dalam senyawanya ada senyawa yang disebut dengan hipuristanol yang digunakan sebagai antivirus, kemudian juga anti kanker, kemudian juga selain itu menjadi bahan baku kosmetik, kemudian menjadi bahan baku untuk enzim dan antioksidan. Selain itu juga digunakan untuk berbagai kepentingan-kepentingan lain, termasuk misalnya dijadikan sebagai perhiasan, ornamen, bahkan menjadi bahan bangunan. Nah, di pengantar tadi saya sebutkan bahwa bambu laut ini mengalami eksploitasi tinggi. Data yang kita temukan, yang kami temukan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan 2013 itu permintaan pasar terkait dengan bambu laut ini begitu tinggi, dengan tadi pasar yang saya sebutkan di Cina dan Korea Selatan, dan pada umumnya di Asia begitu ya, dan sebagian di Eropa. Kemudian pada tahun 2011 ekspor Australia yang sebesar 230 ton kering, kemudian tahun 2012 dan 2013 masing-masing meningkat menjadi 440 ton dan 420 ton kering. Ini menarik karena data ini merupakan data yang dirilis menjelang ditetapkannya sebagai satu spesies yang mengalami perlindungan dengan status perlindungan terbatas pada tahun 2014 yang lalu. Nah, terkait dengan bambu laut ini, oleh karena eksploitasinya yang begitu tinggi, sejumlah pihak menunjukkan kekhawatirannya, dan dalam prosesnya, dalam perkembangannya saat ini bambu laut sudah meningkat statusnya dari yang tadinya statusnya adalah status perlindungan terbatas, kemudian berubah menjadi status perlindungan penuh melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepmen-KP nomor 8 tahun 2020, dan tentu saja dengan ditetapkannya bambu laut sebagai biota dengan penetapan status perlindungan penuh, ini menggenapi sejumlah biota laut yang ada di Indonesia yang terkategori sebagai biota dengan status perlindungan penuh. Di antaranya misalnya ada ikan hius, kemudian ikan Napoleon, ikan pari manta, ada dugong, kemudian lumba-lumba, paus, ikan pari gergaji, kima, penyu. Dan dalam data yang saya coba identifikasi, dengan adanya bambu laut ini sekitar 10 spesies yang kemudian sudah masuk status perlindungan penuh di Indonesia. Nah, saya sebutkan tadi bahwa pada tahun 2014 status bambu laut ini ditetapkan sebagai status perlindungan terbatas, berlangsung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 27 September 2019 atau sekitar 5 tahun, dengan regulasi Kepmen-KP nomor 46 tahun 2014 tentang penetapan status perlindungan terbatas bambu laut. Dan ini juga tentu kita lihat menggenapi sejumlah biota laut lainnya yang saat ini masih terkategori sebagai biota dengan status perlindungan terbatas. Ada jenis ikan terubu, kemudian Napoleon maupun ikan capungan banggai. Nah, yang jadi menarik adalah kalau misalnya kita ajukan pertanyaan, apa yang melatari kenapa bambu laut ini yang tadinya statusnya adalah biota dengan status perlindungan terbatas menjadi biota dengan status perlindungan penuh? Ternyata jawabannya ada pada Permen KP nomor 35 tahun 2013 tentang tata cara penetapan status jenis ikan yang dilindungi. Di situ disebutkan ada setidak-tidaknya ada 5 kriteria yang digunakan untuk menilai, untuk mengukur bagaimana status perlindungan terhadap biota laut. Yang pertama adalah kriteria tentang terancam punah. Tentang kriteria terancam punah ini bisa disebabkan oleh faktor kosmogenik atau faktor alami, baik itu perubahan komponen ekosistem,
ataupun bencana alam. Kemudian yang kedua adalah faktor antropogenik. Jadi disebabkan oleh manusia, baik itu dalam bentuk overfishing, yakni pengambilan biota secara berlebihan, kemudian ada destructive fishing, ada pengambilan biota dengan cara merusak, kemudian ada alien species, ada spesies pendatang yang diintroduksi pada habitat tertentu yang menjadi pada akhirnya mengganggu spesies lainnya begitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengalami habitatnya mengalami kerusakan. Kemudian kriteria yang kedua adalah kriteria langka. Kriteria ini dimaksudkan bahwa populasi sangat kecil, kemudian kelimpahan stok terbatas, di mana populasi terbatas pada suatu habitat, kemudian kematangan seksual pertama sangat lama, kemudian yang ketiga laju pertumbuhan lambat. Kemudian kriteria yang ketiga yang digunakan dalam Permen KP nomor 35 tahun 2013 untuk menetapkan status perlindungan biota itu adalah tentang daerah penyebaran terbatas suatu spesies atau bersifat endemik, yakni ketika sebaran geografis alaminya terbatas atau karakteristik ekosistem pada ekosistem karakteristik tertentu dengan karakteristik tertentu, kemudian hanya terdapat pada lingkungan hidup sempit, misalnya sungai, kemudian rawa dan lain sebagainya. Kemudian pola hidup khusus sesuai karakteristik lingkungannya. Berikutnya adalah kriteria yang keempat tentang penurunan jumlah individu. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa berkurangnya individu jenis ikan atau biota laut dalam hal ini dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Kemudian penurunan hasil tangkapan atau pengambilan persatuan upaya. Berikutnya adalah kriteria yang terakhir adalah kriteria reproduksi yang rendah, yakni fekunditas rendah, kemudian berpasangan tetap, dan mortalitas alami tinggi, dan jumlah yang hidup sampai dewasa secara alami rendah. Nah, kriteria ini menjadi bahan untuk kita potret. Sesungguhnya berkenaan dengan bambu laut ini yang menjadi penyebab utamanya sehingga dia terancam atau kemudian dinaikkan statusnya menjadi perlindungan penuh itu, faktor apa yang paling menonjol? Nah, dalam catatan kami sesungguhnya yang menjadi problem utama daripada bambu laut ini adalah problem antropogenik, yakni overfishing atau pengambilan biota bambu laut secara berlebihan, yang tadi ekspornya jor-joran tadi, misalnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh destructive fishing, pengambilan biota bambu laut dengan cara yang merusak. Jadi koloni-koloninya itu langsung diambil untuk dimanfaatkan begitu ya. Dengan demikian menjadikan habitatnya mengalami kerusakan. Nah, sebab-sebab antropogenik ini yang tadi kita potret berdasarkan kriteria yang tadi saya tampilkan di bagian muka, ini menjadikan kita untuk mencari solusinya begitu ya. Jadi solusi yang kami coba identifikasi ada 3. Pertama, solusi regulasi, solusi penindakan, dan solusi restorasi. Nah, kalau bicara tentang regulasi sudah jelas bahwa sudah ditetapkan statusnya menjadi status perlindungan penuh. Yang berikutnya menjadi penting adalah tentang bagaimana regulasi ini bisa dijalankan dalam realitas kehidupan masyarakat kita begitu ya. Baik itu kegiatan-kegiatan ini disampaikan secara masif ke masyarakat sehingga masyarakat paham, kemudian juga tindakan-tindakan lainnya begitu. Atau dalam konteks ini adalah pentingnya implementasi dari regulasi ini sampai dengan akar rumput dalam ini masyarakat penggunanya begitu ya. Kemudian solusi yang ketiga adalah solusi teknis, yakni solusi restorasi atau juga disebut dengan solusi rehabilitasi. Tentu dalam konteks ini sebagai posisi kami di Loka Perikasan Teknologi Ikatan LPTK, maka tentu saja solusi teknis lah yang kemudian memungkinkan kapasitas kami untuk terlibat di dalam upaya-upaya untuk memikirkan atau mencari solusi tentang bambu laut ini. Nah, dalam konteks nasional, kalau kita berbicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan rehabilitasi bambu laut ini, maka setidak-tidaknya sudah ada 3 protokol begitu ya, 3 panduan yang telah dirilis oleh Kementerian Kelautan. Yang pertama adalah tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Bambu Laut atau yang kita kenal dengan istilah RAN Bambu Laut 2016-2020. Kemudian yang kedua adalah tentang pedoman rehabilitasi bambu laut dengan metode transplantasi. Dan yang ketiga adalah pedoman umum monitoring bambu laut. Nah, dari protokol tadi, dari panduan-panduan tadi, kalau kita coba refleksikan bagaimana implementasinya sampai dengan saat ini, maka kita tentu bisa melihat dalam kenyataannya di dalam kegiatan-kegiatan yang kita coba identifikasi dalam sejumlah pihak telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti itu, maka yang kita temukan bahwa misalnya kegiatan rehabilitasi atau restorasi pada umumnya menggunakan panduan rehabilitasi bambu laut
dengan metode transplantasi sebagaimana dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP tahun 2016. Kalau coba kita perhatikan bagaimana panduan atau protokol yang ditetapkan oleh dalam panduan rehabilitasi bambu laut ini, kita akan melihat bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang bagi kami untuk menjadi menarik begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan metode. Metode yang digunakan dalam panduan ini pada umumnya menggunakan metode yang standar begitu ya, pada umumnya berlaku di kegiatan-kegiatan transplantasi, misalnya metode patok, kemudian jaring, ada jaring substrat, kemudian jaring rangka dan jaring rangka substrat. Nah, menurut review kami bahwa kelemahan daripada metode ini belum relevan atau tidak relevan diimplementasikan pada lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak dan arus kuat. Kemudian dari sisi lokasi yang direkomendasikan dalam panduan ini adalah lokasi-lokasi yang terlindung dari gelombang dan arus kencang. Kelemahannya tentu saja hanya relevan di perairan tenang begitu ya, dan tidak relevan di lokasi-lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak dan arus kencang. Dari sisi teknik, fragmen langsung diikat pada substrat. Dalam hal ini di laut begitu ya. Kelemahannya fragmen karang rentan lepas dari substrat pada lokasi-lokasi yang berombak. Kemudian yang terakhir adalah pada konteks wadah atau wahana yang digunakan berbentuk meja. Menurut kami kelemahannya adalah efek perlindungan pada biota lain rendah, misalnya biota-biota kecil biasanya rawan untuk mendapatkan pengaruh dari predator-predatornya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ketika kami mencoba mereview tentang protokol atau panduan yang telah ada ini, maka kami memperkenalkan satu wahana teknologi yang kami sebut dengan Wakatobi si bambu.